Setelah adanya pandemi ini, kita kegiatan misalkan di rumah saja. Biasanya ada kegiatan yang keluar, kita hanya memesan beli barang lewat online atau lewat apa. Jadi kita menghindari adanya penyakit yang namanya COVID-19 ini. Sehingga dalam masa pandemi ini kita selalu banyak di rumah. Jadi kegiatan kita selalu banyak di rumah. Kita bersama keluarga, misalnya untuk membuat makanan atau apa, sama-sama di rumah. Selama menghadapi Ramadan ini, di dalam masa pandemi, ketika akan menjalankan ibadah berbuka puasa, saya memilih dengan keluarga. Saya memilih memasak sendiri, membuat jajanan sendiri, membuat kue-kue sederhana sendiri, di mana saya merasa itu lebih higienis, lebih hemat, dan saya percaya saya bisa menghindari, meminimalisir bagaimana COVID tidak masuk di dalam sajian berbuka puasa kami. Misalnya saya memilih menu-menu sederhana itu, saya bisa googling, saya bisa pilih berbagai macam kue dan jajanan serta menu yang menjadi favorit keluarga saya. Sebelum adanya pandemi COVID-19, saya setelah pulang kantor sekitar jam 4 jam 5 biasanya mengajak ibu ke pasar Wadai. Jadi melihat makanan-makanan yang disukai ibu dan keluarga, kita beli untuk kita persiapkan untuk buka puasa bersama. Nah, setelah adanya pandemi ini, kita lebih banyak di rumah, kita beli bahannya saja, kita ngajak ibu masak di rumah supaya menghindari daripada risiko terjangkitnya COVID-19 ini. Ini biasa kita lakukan agar menjaga keluarga kita, saudara kita, juga menjaga rekan-rekan kita di kantor supaya jangan terjangkit daripada COVID-19 ini. Kami hadir sinergikan 3 bank syariah besar. Bertransformasi menjadi bank yang inovatif, modern, dan memiliki visi global. Bank Syariah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana instruksi dari Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 185, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Puasa itu berarti al-imsak anil akli wasyurbi, menahan diri dari makan dan minum, minal fajri hatta taghrubus syams, sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari, bisyaraitin maksusah, dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Banyak manfaat yang bisa kita peroleh dari bulan suci Ramadan. Pertama, sesuai namanya, syahrus syiyam, bulan kita umat Islam diwajibkan berpuasa di dalamnya. Syahrus syiyam, bulan yang kita wajib berpuasa di dalamnya selama sebulan Ramadan. Sejak awal hingga akhir Ramadan kita wajib berpuasa. Kemudian yang kedua, syahrul Quran, bulan Al-Quran, bulan yang di dalamnya diturunkan pertama kali Al-Quranul Karim. Karena itu kita diminta untuk banyak-banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan, baik siang maupun malam, dan nilainya sangat tinggi sekali. Nilainya sangat tinggi sekali, mendatangkan keberkahan bagi setiap pembacanya. Berikutnya, kita juga diminta untuk banyak beribadah selain itu. Pertama, melaksanakan kewajiban puasa Ramadan itu sendiri.
Yang kedua, memperbanyak ibadah sunat, antara lain memperbanyak membaca ayat suci Al-Quran. Dan ini alhamdulillah dimanfaatkan dengan baik oleh kita umat Islam, sehingga tidak jarang diantaranya banyak yang khatam beberapa kali di bulan suci Ramadan membaca Al-Quranul Karim. Ada yang sekali khatam Al-Quran, 2 kali, 3 kali, sampai beberapa kali. Di antara kita ada yang khatam membaca Al-Quran. Berikutnya diminta untuk banyak berinfak dan bersedekah sesuai kemampuan. Suatu saat Rasulullah ditanya oleh para sahabat, apa yang paling afdal dilakukan di bulan Ramadan? Rasul menjawab, afdalul amal as-sadaqah. Amal yang paling afdal adalah berinfak dan bersedekah, agar kamu ke depan menjadi orang yang dermawan, dicintai oleh manusia, dicintai oleh Allah, dan dinilai dekat dengan surga. Sebaliknya orang yang bakhil dibenci oleh Allah, dibenci oleh manusia, dan jauh dari kemungkinan masuk surga. As-sikhiyu qaribun minallah, orang dermawan dekat dengan Allah. Qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Baidun minan nar, jauh dari bahaya api neraka. Sebaliknya tinggalkan kebakhilan. Al-bakhil baidun minallah, orang bakhil jauh dari Allah. Baidun minan nas, jauh dari manusia. Baidun minal jannah, jauh dari surga. Qaribun minan nar, dekat sekali dengan bahaya api neraka. Berikutnya, setiap malam Ramadan kita diminta untuk melaksanakan salat tarawih dengan sebaik-baiknya. Untuk tahun ini alhamdulillah salat tarawih kita mendapat lampu hijau dari pihak pemerintah kita. Kita diizinkan untuk melaksanakan salat tarawih di masjid, di musalla sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan, dengan catatan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Pertama, memakai masker. Kemudian yang kedua, menjaga jarak antar kita ketika salat tarawih itu. Kemudian yang ketiga, membersihkan tangan setiap keadaan, setiap waktu dengan air mengalir. Dalam kesempatan Ramadan kita berpuasa dengan sebaik-baiknya, seraya jangan lupa berdoa agar daerah kita, agar wabah COVID-19 segera diangkat dari daerah kita. Kawan-kawan yang kebetulan sakit karenanya, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan-kawan yang meninggal karenanya, mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa sambil berpuasa Ramadan kita berdoa demikian. Itulah antara lain yang bisa kita kemukakan dalam kesempatan ini. Mari kita sambut bulan suci Ramadan dengan penuh kesyukuran, seraya berpuasa dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, termasuk ketika melaksanakan tarawih, salat tarawih setiap malam Ramadan. Terima kasih, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.